Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa tabi'in ajma'in, amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini adalah tempat ujian. Dan semua ujian itu rasanya tidak enak. Wong tanahnya ujian. Kalau seseorang ini lagi nggarap ujian, maka tentu saja dia berusaha, kalau dia paham sedang diuji, untuk sukses dan dia untuk mendapatkan nilai tertinggi. Maka dia pun juga siap untuk mujahadah semalam-malam suntuk, yaitu akan belajar supaya hasil ujiannya nanti baik. Dan juga dia usaha meneliti ketika dia itu menggarap ujian. Jangan sampai apa yang dia tulis itu ada kekeliruan, diulang lagi, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini pun juga begitu ujian kehidupan bagi umat manusia ini. Bani Adam, anak-anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, mereka diuji dalam kehidupan ini. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang di sekitar mereka ini. Ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh. Ini amalan boleh, ini amalan tidak boleh. Ini mendapatkan harta dengan cara yang boleh, dan yang ini adalah dengan cara yang tidak boleh. Semua ujian-ujian. Di samping itu juga ada ujian-ujian lagi. Dalam kondisi dia ini diuji ya kayak seperti itu, diuji lagi, yaitu kehidupan dunia ini berubah-ubah. Setiap kali manusia ini mendapatkan kebahagiaan, maka akan diikuti dengan kesusahan. Hari ini sehat, seneng, bisa berolahraga, bisa jungkir walik, ya. Tetapi besoknya mendadak sakit. Ya seperti itu. Sehat yang ada di dunia ini selalu diikuti sakit. Ketenteraman yang ada di dunia ini selalu diikuti dengan kesusahan setelah ketenteraman. Kesenangan yang ada di dunia ini selalu diikuti juga dengan ketidaksenangan, bahkan kadang-kadang kesengsaraan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada seseorang, dia seneng guyang-guyu. Nyapa to Kang, kok kowe iki guyang-guyu? Gak gelem jawab. Senyum. Tebakannya mudah saja, habis nikah ya katanya. Iya katanya. Seneng begitu. Begitu sudah 3 bulan ketemu lagi, semberut aja, susah. Ada apa tuh? Kayak gundah gulana. Kesusahan. Istrinya ngambek ya. Iya katanya.
Dulunya perkara yang paling membahagiakan, sekarang menjadikan dia jadi paling tidak bahagia. Bisa terjadi seperti itu. Tidak lama kemudian datang lagi, senyum, seneng orang. Ada apa? Punya anak. Punya anak. Alhamdulillah, seneng dia. Ketika beberapa tahun kemudian atau ada agak beberapa bulan kemudian datang lagi. Ada apa lagi ini? Kok kelihatan susah lagi? Anaknya sakit. Anaknya sakit. Susah lagi. Ketika anaknya nanti sudah selamat, dia bahagia lagi. Anaknya sudah gede, susah lagi. Kenapa? Nggak mau sekolah. Terus berurut-urutan, terus-terusan. Begitu sudah umur pernikahan, sudah lama, maka dia susah lagi. Ada apa lagi ini? Istrinya sudah tua, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau apa? Mau apa kamu ini? Saya pengen yang muda lagi. Nanti kalaupun yang muda, kamu juga akan, istrimu juga akan jadi tua. Bagaimana? Ya yang muda lagi, yang tidak bisa tua ada di surga, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, itulah dunia. Terus. Maka sampai Sayyidina Al-Hasan Al-Basri berpesan kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Beliau mengatakan, pesannya begitu panjang. Di antara pesannya adalah kun inda asarri ma takunu minha ahduru ma takunu laha, katanya. Bila mana kamu merasakan sangat-sangat bahagia di dunia ini, maka hendaknya kamu harus sangat-sangat hati-hati, katanya. Semakin mendapatkan kebahagiaan, maka kamu harus semakin hati-hati. Di dunia itu seperti itu. Karena dunia itu begitu. Maunya memberi, habis diberi, tarik lagi. Dikasih, narik lagi. Maka ahlu dunia itu yang digitukan saja sama dunia. Betul apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertemu dengan dunia ketika Mi'raj. Maka baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah kepada seorang tua. Orang tua tapi bersolek. Orang sudah tua, ompong, bersolek. Maka ditanya, "Mbah, jenengan sinten?" katanya. "Saya ini adalah dunia," katanya. "Lah kok bersolek?" "Sudah tua begitu loh, Mbah. Ini saya buat untuk menggoda ahlu dunia," katanya. Orang yang suka dunia tak goda, seneng kok tak goda gitu juga mereka. Lah itu kok ada buntutnya, Mbah. Ini tak buat untuk main-mainkan ahlu dunia, katanya. Kok sudah ompong? Dia mengatakan, ya ini ketika aku menggoda ahlul akhirah, orang-orang yang beriman ini, lah dipancal mulutku ini sampai rampal ini gigi-gigiku, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, digambarkan seperti itu dunia ini. Dia ini hanya perbuat main saja. Semua kehidupan kalau kita renungkan seperti itu di dunia ini. Tapi kalau kita pengen satu kesehatan yang tidak ada sakitnya, di surga. Satu kebahagiaan yang tidak ada susahnya, yaitu di surga. Satu kehidupan yang tidak ada matinya, maka di surga. Tempatnya di surga, bukan di sini. Kalau kita cari di sini tidak akan kita dapatkan. Orang begitu ambisi untuk mendapatkan kebahagiaan,
berpikir bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu dengan mengumpulkan harta. Dia kumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Hari-hari ngambil harta, dikumpulkan. Hari-hari ngambil harta, carikan harta. Terus dikumpulkan, ditumpuk, tumpuk seperti itu. Untuk apa? Padahal makanan dia itu hanyalah 3 piring. Padahal pakaian dia itu hanyalah 1 style pakaian saja. Padahal tempat tidur dia itulah hanyalah 1 tempat yang cukup untuk tidur dan bolak-balik begitu saja. Untuk apa dia buat seperti itu? Dia capek betul untuk mengumpulkan dunia. Belum puas dia mengumpulkan dunia, mendadak datang malakul maut mencabut nyawa dia. Sekarang waktunya untuk berangkat. Waktunya untuk berangkat. Loh, lah duniaku, duniamu kan sudah kamu pakai 3 piring nasi setiap hari. Lah pakaianku, pakaianmu kan sudah kamu pakai. Ya hanya pakaian yang kamu pakai itu saja. Ya yang itu bukan punyamu. Harta yang kamu kumpulkan itu bukan punyamu. Itu adalah punya orang lain. Pakaian yang kamu simpan di lemari itu bukan punyamu. Itu adalah punya orang lain. Kendaraanmu yang hebat-hebat itu bukan punyamu. Tidak ada seorang pun yang memasukkan mobilmu ke dalam kuburmu. Mesti akan dijawab seperti itu. Istriku, istrimu kawin lagi katanya. Hanya itu saja jawabannya. Anak-anakku mana? Anak-anakmu mereka tidak akan memedulikan kamu lagi karena sudah kamu didik untuk memperdulikan dunia, bukan untuk memperdulikan kamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah maka sudah pucat pasi. Amalanku, kamu telah melalaikan amalan, sudah kamu tidak akan dapat teman dari amalan-amalan kamu. Habis kalau orang seperti itu, sudah habis. Makanya orang yang pintar bagaimana? Orang yang pintar itu hanya mengambil secukupnya dari dunia ini. Tempat juga secukupnya untuk berteduh, pakaian secukupnya, harta secukupnya untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh baginda Nabi al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu orang yang mampu menundukkan kehendak dirinya ini dan dia amal untuk perkara setelah kematian ini, untuk akhirat. Itu orang yang pintar. Orang yang pintar. Maka dia ambil secukupnya makanan, dia ambil secukupnya pakaian, dia ambil secukupnya tempat, dia kerja habis-habisan untuk akhirat. Ini orang yang pintar. Tahajudnya habis seluruh malam buat untuk ibadah kalau mampu, atau sedikit waktu saja yang digunakan untuk beristirahat pada waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam-malamnya dibuat untuk ibadah. Kerjanya yaitu untuk apa? Ini kerjaku. Ini kerjaku. Aku sudah makan, aku sudah punya tempat untuk berteduh, maka kerjaku adalah beribadah. Mana bayaranmu? Bayaranku nanti di akhirat. Bayaranku nanti di akhirat. Ini orang-orang yang pintar seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan, orang yang seperti ini nanti bila mana datang malakul maut, maka ketika malakul maut berkata kepada dia, mari berangkat.
maka jawabannya tentu akan mudah. Dia akan mengatakan, apakah sudah waktunya untuk ambil bayaran? Ya, sekarang sudah waktunya untuk ambil bayaran. Ya seperti itu. Dan kamu tidak perlu khawatir lagi, kamu tidak perlu susah lagi, beres kabeh katanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Ahli istiqamah amal, itu nasibnya seperti itu nantinya. Orang yang mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, terus istiqamah, maka dia nanti kalau mati akan didatangi oleh para malaikat. Rohnya disambut oleh para malaikat. Malaikat akan berkata kepada orang ini, la takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu khawatir kamu, tidak perlu susah. Masalahmu ke depan enak. Anak cucumu yang kamu tinggalkan diselesaikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat oleh Allah. Dulu kamu di dunia selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa kepada Allah supaya dirimu dan keluargamu, istri, anak-anak semua jadikan orang-orang yang takwa. Maka mereka telah dijadikan orang yang takwa dan berdoa serupa seperti dengan doamu juga. Enak. Masyaallah. Dulu kamu berdoa kepada Allah supaya kamu terselamatkan dari siksa kubur, dari siksa neraka. Kuburmu sekarang lapang. Enak begitu orang seperti itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah kabar gembira dengan masuk surga yang mana dulunya kalian telah dijanjikan oleh Allah untuk dimasukkan surga bila takwa kepada Allah. Masuk surga. Tapi istiqamah itu bagaimana? Istiqamah itu pokoknya tidak berubah, di mana saja merasa Rabbi Allah, di rumah Rabbi Allah, maka akhirnya rumahnya dibuat jadi tempat ibadah, tempat amal. Tuhanku adalah Allah, maka di rumah ini pun Tuhanku Allah, rumah ini pun aku jadikan untuk beramal, untuk mendapatkan ridha Allah. Muamalah dengan istrinya, muamalah dengan anak-anaknya, bermuasyarah dengan tetangga-tetangganya, semuanya jadi baik semuanya karena Allah. Karena Allah. Rumahnya juga dibuat untuk tempat zikir. Akhirnya kehidupan dia itu walaupun belum sampai dia di akhirat, maka kehidupan dia itu akan ada kehidupan tenang, ayem, bahagia. Kebahagiaan di dunia itu ada perkara dua. Di perkara dua, ketenangan di dunia dan kebahagiaan di dunia. Pertama kali adalah bagaimana seseorang itu bisa mengingat Allah. Tuhanku adalah Allah. Allah, Allah, Allah itu bahagia orang seperti itu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Makanya kalau kita melihat seseorang kok dia ini kok enggak tenang, enggak tenang, gonjang-ganjing kehidupannya, maka nasihatilah, Tuhan, perbanyaklah zikir, nanti kamu akan tenang.
Perbanyaklah zikir, kamu akan tenang. Zikir akan menenangkan. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dalam keadaan susah beliau itu masuk di dalam perut ikan. Ikan yang memakan beliau ini dimakan lagi sama ikan yang lebih besar lagi. Jadi beliau itu masuk dalam perut ikan yang besar, ikan yang besar itu dimakan ikan yang lebih besar lagi, double-double itu akhirnya. Maka tidak ada ketenangan di situ, yang ada adalah ketakutan saja. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam paham, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan jadi tenang. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu amalan Nabi Yunus. Sehingga senang, tenang, walaupun dalam kegelapan, betul-betul gelap di dalam perut ikan. Tetapi dengan berzikir dia jadi tenang. Bagaimana tidak tenang? Wong dengan berzikir itu merasa dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yo ada hamba bersama Allah kok enggak tenang? Apa yo ada? Ya enggak. Kalau hamba sudah merasa aku bersama Allah, maka mesti dia akan rasa tenang begitu. Aku dipelihara oleh Allah, maka dia akan merasakan ketenangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yaitu bila mana hubungan dia dengan makhluk ini baik, itu juga akan mendatangkan ketenangan. Hubungan baik, hubungan dengan Allah baik, datang ketenangan. Maka hubungan dengan makhluk-makhluk Allah baik, itu pun juga akan mendatangkan ketenangan. Mahabbah, saling cinta mencintai, bukan saling jatuh menjatuhkan saudara Islam kita, tidak, tapi saling cinta mencintai. Di antaranya bagaimana supaya kita ini bisa saling cinta mencintai? Di antara dengan memperbanyak ziarah, mendatangi saudara Islam sana, saudara Islam sini, didatangi. Di antaranya juga dengan yaitu mengucapkan salam. Dengan mengucapkan salam, maka itu juga akan mendatangkan rasa cinta. Hubungan jadi baik. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kamu kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman dan kalian tidak akan bisa sempurna imannya kecuali saling cinta mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Sudah kalian amalkan, maka kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Bagaimana cara menyebarkan salam? Kata Nabi, sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Nah, ucapkan salam kepada orang muslim yang kamu kenal atau muslim yang tidak kamu kenal. Sampaikan assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus ucapkan salam, maka akan jadi mahabbah. Saking kuatnya salam ini mendatangkan mahabbah. Walaupun kita ini dalam keadaan cekcok habis-habisan dengan istri kita seumpamanya, atau dengan tetangga kita, atau dengan teman kita, coba datangi, katakan assalamualaikum. Kalau belum mau jawab, berarti belum terjadi islah. Tapi sudah terjadi islah satu, yaitu kamu sendiri sudah baik. Datang lagi, assalamualaikum. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali, ke 100 kali, belum sampai 100, insya Allah sudah jawab waalaikumsalam, terjadi islah. Coba, mudah sekali membuat hubungan baik dengan sesama muslim. Sebarkan salam, maka akan terjadi mahabbah satu sama lain. Begitu datang mahabbah, cinta,
maka adanya adalah ketenangan, seneng. Ini kayak di surga saja ini dunia ini ya. Tetapi itu tempatnya di hati. Walaupun rumahnya baik, rumahnya indah, tetapi hatinya penuh dengan kebencian kepada orang-orang, semua dibenci semuanya, maka ini hati ini seperti ada api di dalamnya. Kobong itu dadanya. Semua panas seperti itu. Akan terjadi panas dalam hatinya. Sebaliknya walaupun rumahnya itu gubuk, tetapi hati itu senang kepada seluruh orang, maka rasanya seperti es di dalam hati, adem begitu. Ada orang adem, kenapa gitu? Hatinya yang baik. Dan Anda sebarkan salam. Yang kedua kali adalah dengan saling memberi hadiah. Bagian Nabi mengatakan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kamu akan saling cinta mencintai. Saling memberi hadiah akan saling cinta mencintai. Begitu. Maka datang, sudah sama anak kecil saja. Kita ketemu anak kecil, kasih ke permen, langsung anak kecil akan cinta kepada kita. Akan terjadi saling, kita memberi artinya kita cinta kepada anak kecil itu. Anak kecil dikasih, maka akan senang kepada kita. Itu Pak Fulan itu, Masya Allah, itu orang baik. Itu orang baik. Anak-anak kecil akan mengatakan begitu. Apalagi orang tua yang sudah paham, datang bawa hadiah, bawa minyak wangi kah, atau telo, atau apa yang kita punya, kasihkan, maka akan terjadi mahabbah. Apalagi itu yang dihadiahkan seperti itu. Wong rokok saja dibuat hadiah itu jadi mahabbah. Enten rokok ngeses katanya. Langsung jagongan, padahal nggak kenal, awalnya nggak kenal, kenalan di bis, bukakan, monggo, langsung jagongan, terjadi mahabbah. Tahadu tahabu, betul apa yang dikatakan baginda Nabi. Saling memberi hadiah akan datang, yaitu mahabbah. Salam memberi hadiah. Kemudian yang nomor 3 adalah dengan berdoa. Dengan doa. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yaitu doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya aku ini dapat mencintaimu atau juga Engkau mencintai aku. Dan aku minta kepada Engkau supaya Engkau jadikan hatiku mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan jadikanlah dalam diriku ini cinta kepada amalan-amalan yang menjadikan Engkau mencintai aku. Cinta Allah, cinta orang soleh, cinta amal. Masya Allah, itu lengkap betul-betul. Ini doa ini dari baginda Nabi, diajarkan kepada kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang soleh, dan cinta kepada amal. Kalau orang sudah cinta kepada amal, maka dia tidak akan bisa berhenti amal. Kenapa kamu kok sholat terus? Seneng lah aku harus sholat. Maka Nabi mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Seneng, bahagia tenan aku nek sholat. Seneng begitu adalah amal. Para sahabat juga begitu. Saking senengnya para sahabat dikasih amalan oleh baginda Nabi ini, maka para sahabat membuat syair-syair yang intinya syukur kepada Allah karena telah dikasih amalan. Kalau kita dikasih amal, oh kamu kok amalane kesel. Loh enggak, para sahabat enggak. Karena ada cinta kepada amal. Wallahi laulaka mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. Masya Allah. Demi Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak mendapatkan hidayah, dan kami tidak dapat beramal amal sedekah, dan kami tidak bisa beramal yaitu amal sholat. Jadi dikasih amalan sedekah sewenang, dikasih amalan sholat sewenang para sahabat itu. Makanya para sahabat sampai dalam kehidupan itu mereka ini begitu mendapat harta bagi tiga: sedekah, modal, keluarga. Nah, begitu dapat harta bagi tiga lagi: sedekah, modal, harta. Itu terus kehidupan seperti, sehingga perputaran uang itu di Madinah itu terus berputar, nggak ada habis-habisnya. Bukan didelik nih, dicelengi, dicelengi. Nek nyelengi duit niku artine sampeyan niku buang duit. Orang itu nabung itu hakikatnya buang duit. Lah kok bisa? Lah itu enggak kamu makan loh itu. Itu kan kamu tinggal, kamu buang nanti akhirnya ketika kamu mati. Tetapi kalau kamu sedekahkan duit, artinya kamu tabung duit itu untuk akhirat. Maka Nabi ketika minta kepada keluarganya, ambilkan kaki kambing, ambilkan kaki lagi, ambilkan kaki lagi, dikasihkan sana, ambilkan kaki lagi, kasihkan sana, ambilkan kaki. Sebagian Nabi kaki kambing itu kan hanya 4, ini tinggal 1. Oh, sudah habis tinggal 1. Nabi mengatakan salah, semuanya itu masih ada kecuali yang 1 yang akan kita makan ini, katanya. Justru yang kita bagikan sana, bagikan sini, bagikan situ, itulah akan utuh semuanya nanti di akhirat. Sedangkan yang kita makan ini itu akan hilang jadi tai. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu pola pikirnya sudah berbeda, nanti juga amalan kehidupannya sehari-hari akan berbeda pula. Akan berbeda pula. Coba ini, kalau orang itu berpikir semua ini adalah yang menggerakkan Allah. Ada orang datang nempeleng dia, ter gitu. Alhamdulillah, hari ini dosaku apa ya? Kok aku ditempeleng sama Gusti Allah lewat orang ini, katanya. Ini mungkin ini jadi sebagai kifarah dosa hari ini. Tetapi kalau orang itu nggak ingat kepada Allah, tempeleng ter, wani ya gue. Nantang ya. Berbeda, kehidupan akan berbeda, akhlak akan berbeda. Dikarenakan apa? Bedanya hati, bedanya keyakinan. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kembali lagi seperti itu. Kalau orang itu ingat kepada Allah, hatinya tenang. Ditempiling bareng ya tenang. Alhamdulillah. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam ditanya, wahai Ruhullah, kenapa engkau ini mempunyai akhlak begitu indah? Kenapa kok seperti itu? Maka Nabi Isa mengatakan, aku itu lihat kalau orang itu tidak suka, lihat orang, kalau orang itu kok tidak suka dibuat begini begitu, maka tak tinggalkan. Tak tinggalkan. Maka Nabi Isa itu pengennya hanya menyenangkan orang. Ada orang kalau ditempeleng pipi kanannya, maka beliau pengen nyeneng, yang kiri belum, monggo silahkan. Begitu. Yang diyakini apa? Pengen nyeneng nih wong Islam, pengen nyeneng nih orang. Begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan Islam ini wujud di dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam sudah ada, tapi kehidupan Islami mungkin belum sempurna, maka manusia ini akan berbondong-bondong masuk Islam. Karena melihat keindahan. Kalau di situ ada satu kebun yang ditata rapi, indah, maka akan berbondong-bondong orang datang ke kebun situ untuk melihat keindahan itu dan akan merasakan wanginya bunga-bunga yang ada di kebun itu. Dan dia pulang akan terkesan pengen membuat kebun yang seperti itu.
Demikian juga kalau manusia ini melihat keindahan yang ada di kehidupan umat Islam, masyarakat Islam ini, maka mereka akan melihat, mereka akan betah selalu melihat orang-orang Islam, dan kemudian dia pulang membawa iman, pengen masuk Islam. Makanya tidak sedikit pada zaman dulu begitu orang itu masuk Madinah, Madinahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini, melihat kehidupan di Madinah, sudah datang hatinya masih kosong, pulang-pulang sudah membawa iman. Jajanmu apa Pak? Jajanku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Azan. Kok indah banget ya azan ini. Enak. Kalau artinya ngomong Arab ya sudah paham. Tapi ketika dilantunkan oleh orang ahlul iman, imannya sing mantep tenan, Sayyidina Bilal, maka pulangnya langsung, terus aku tak tuku iki apa jenenge? Niku jenenge syahadat. Piye carane? Sampai katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, pulang membawa syahadat. Maka seneng mereka. Mereka faham pokoknya kalau dengan syahadat ini kehidupan akan berubah. Ya memang betul, itu wujud di dalam kehidupan Madinah pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kalau hari ini kita wujudkan kehidupan seperti itu, akhlak yang baik, tumaknina, saling kasih, saling sayang menyayangi, saling memberikan salam, saling memberi hadiah. Pokoknya orang itu hanya seneng saja. Maka orang yang tidak kenal iman ketika melihat langsung, aku pengen punya yang kayak begini ini. Apa ini? Ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jangan sampai seperti cerita itu. Diceritakan seseorang mengatakan, kamu orang Islam, kamu mau dakwah kemana? Apa yang kamu ajak? Saya mengajak supaya orang itu masuk Islam semuanya. Lah Islam itu mana? Ya ini Islam. Ini nggak ada Islam. Islam yang ada di buku. Ini bukan kehidupan Islam. Bagaimana kita bisa menjawab seperti itu kalau saudara mengatakan? Sebaliknya kalau kita sudah nampakkan kehidupan Islam, akhlak Islami, mahabbah Islami, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia-manusia akan berbondong-bondong pengen menirukannya, pengen mengambilnya. Kenapa di surga ini orang ahli surga itu orang yang paling tenang, paling bahagia? Apa adanya surga itu? Apa? Ada apa di surga itu? Orang kok jadi tenang? Apakah surga ini tenang gara-gara itu harta yang ada di surga sana? Bukan itu sebetulnya. Ada satu perkara yang membuat ahli surga ini seneng begitu. Itu harta itu bagian yang nomor kesana. Tetapi ada perkara yang seneng gitu ya. Apa? Ahli surga itu dikasih ilham oleh Allah berzikir. Wa yulhamuna dzikra kama yulhamunan nafas. Dikasih ilham oleh Allah untuk selalu berzikir seperti kita bernafas ini. Dia selalu berzikir Allah, Allah, Allah terus ahli surga. Seperti nafas. Adakah orang yang lupa nafas? Ada yang lupa nafas ini? Enggak ada yang lupa nafas. Istiqomah kula tesih nafas kula. Jajal ngomong istiqomah zikir. Terus kados pundi? Masih akan tenang. Pertama kali ini semua ahli surga itu ahli zikir. Di sana itu dijadikan mereka itu nafasnya itu bareng sama zikir. Kemudian yang kedua kali, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin. Dilepas semua rasa dengki, hasad, enggak enak, mangkel, dendam kepada saudara-saudara Islamnya. Bersih hatinya. Maka itulah kenikmatan surga.
Jadi ahli surga jadi enak betul, nikmat di surga ketika itu. Hari-hari itu pekerjaannya adalah berzikir, dan mereka itu kehidupannya adalah kehidupan mahabbah satu sama lain. Ala sururim mutaqabilin, jagongan, enak-enakan, seneng-seneng. Maka nggak ada surga itu orang berantem, mangkel, nggak enak. Seumpama ada mangkel di surga itu, semua kenikmatan surga jadi hilang. Bagaimana? Lah mangkel tok isine. Mangkel karo bojone, widodari kok kaya ngene, aku mangkel ngene iki. Iki mangkel karo koncone, aku kok gejelet pisan orang ning surga kan. Kalau diadakan seperti itu bagaimana? Tidak jadi surga namanya itu. Sebaliknya, walaupun orang itu masih di dunia, yang dunia seperti kita katakan tadi, penuh dengan ujian tadi, kalau ada zikir dan ada mahabbah, itu seperti di surga sudah. Nah. Maka ketika ada seorang sahabat Ansor yang mempunyai amalan membersihkan hati dari segala mangkelnya kepada orang-orang Islam dan menghalalkan semua madlimah yang dibuat saudara-saudara Islamnya kepada dia, sudah dibersih dah, wis gak apa-apa, pura kabeh masalah. Nah. Maka Nabi mengatakan, ini ahli surga orang ini. Orang ini ahli surga. Sampai Abdullah bin Umar itu penasaran, amalannya apa tuh ini? Setiap sebelum tidur ternyata amalan dia itu berdoa kepada Allah, ya Allah, semua kesalahan-kesalahan saudara Islam kita kepada aku, saudara Islamku kepada aku, semua sudah tak halal nih ya Allah, semua halal, udah aku nggak akan nuntut, semua ridho semuanya. Tadi kemarin si fulan itu baru nempeleng saya, alhamdulillah, nggak apa-apa itu, aku saya nggak nuntut, pokoknya engkau ampuni ya Allah. Terus semua amalan seperti itu. Karena aku takut ya Allah, nanti ada saudara Islamku tersekat, tidak bisa masuk surga gara-gara bermasalah dengan aku. Maka aku nanti malu, nanti jadinya seperti itu. Aku ternyata orang yang suka ganjeli uang mlebu swarga jenenge ngene iki. Sehingga malu. Begitu itu akhirnya dihalalkan semuanya. Nabi mengatakan, ini ahli surga. Masih di dunia, ini ahli surga. Makanya ahli surga itu tampak. Walaupun di dunia sudah tampak kehidupan surgawinya, sudah nampak. Ahli neraka begitu juga. Walaupun masih di dunia, sudah nampak juga dia itu kelojotan di dalam neraka. Sana. Nah itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini harus diawali dari tempat yang baik untuk membuat baik diri kita. Kalau kita pengen menjadi diri kita bersih, maka kita tidak boleh bertempat di tempat yang kotor. Aku ini pengen mandi, tetapi kita sedang berkubang di tai kerbau, maka kita tidak akan bisa bersih. Kalau kita pengen mandi, maka hendaknya kita harus masuk di satu aliran air yang jernih, begitu akan mandi di situ bersih. Dan kemudian kita bertempat di tempat yang bersih. Lah di dunia ini tidak ada tempat yang lebih bersih melebihi masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak ke masjid, pemanjat di masjid. Orang-orang zaman dulu, para tabi'in, mereka ini kalau sudah umur 40 tahun, maka mereka mulai menempati masjid, jereng sajadah neng masjid, mulai menempati masjid, menghabiskan sisa umurnya setelah 40 tahun itu untuk beribadah. Itu orang-orang zaman dulu seperti itu. Makanya tambah tua itu tambah makbul, tambah tua tambah mandi, ya. Dikarenakan kehidupan mereka seperti itu. Nah, kita ini yang sudah tua-tua itu jarang sejadah. Lah yang muda-muda ini kita tidak tahu, banyak anak-anak muda yang sama mati loh. Hati-hati. Nah. Maka muda pun juga mati, tua pun juga mati. Maka semuanya harus persiapan. Kalau ada anak muda yang dia itu mudanya saja dibuat untuk ibadah,
maka akan dikasih tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, akan dikasih tempat khusus, dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Khusus ini. Maka siapa yang menyiapkan dirinya untuk yaitu i'tikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala 4 bulan ataupun 40 hari, angkat tangan. Monggo, Pak. Nah, mana ya? Niat aja, Pak. 4 bulan atau 40 hari di masjid-masjid Allah untuk membersihkan diri kita ini. Nah, untuk mentarbiyah diri kita sebersih-bersihnya. Karena untuk membersihkan diri itu waktunya hanya di dunia ini. Kalau sudah di akhirat kita tidak akan bisa membersihkan lagi. Itu sudah dicap di sana itu. Nggak bisa. Waktunya membersihkan ya di sini, waktunya ngotori bukan di sini juga. Waktunya di sana. Di sana itu adalah untuk pembalasan. Dunia ini adalah darul amal, tempatnya amal. Sedangkan akhirat adalah darul jaza, tempatnya pembalasan. Insyaallah Bang nggih. Nah, maka waktunya disediakan apa 4 bulan, apa 40 hari atau 3 hari, menghidupkan mahalah itu setiap hari 2,5 jam, setiap hari musyawarah, setiap hari taklim. Jadi 3 amalan ini, yaitu amalan taklim setiap hari, amalan harian taklim, musyawarah, sama 2,5 jam ini dijaga juga. Kemudian amalan setiap 1 Jumat, yaitu menghidupkan silaturahim di apa istilahnya tetangga-tangga ini, datang silaturahim, mengajak mereka ke masjid, membuat yaitu majelis nasihat di mahalah-mahalah seperti itu. Insyaallah Pak nggih. Nah, salam. Semua sedia Pak? Sedia nggih? Nggih. Nggih, pun takror. Diulang lagi Pak, saling taskil. Karena ini ya taskilan ngoten mawon, intrane naskil. Nah, bisanya hanya seperti ini. Monggo bismillah. 22 33 silahkan monggo. Nah. Subhanallah.